Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang kisaran harga Bitcoin yang ada di $30.000 sekarang. Kira-kira, apakah ini benar sesuai dengan pola dan siklus sebelumnya yang bisa dianggap seperti periode reakumulasi? Nah, kita bakal lihat juga sedikit tentang data dan analisis on-chain untuk outlook dalam setahun ke depannya. Kalau nggak pengen ketinggalan, silahkan nonton sampai akhir. Oke, let's go! Halo guys, sebelum kita mulai ke topik hari ini ada pesan dari sponsor kita yaitu Coinvest Asia. Kalau misalkan kalian belum tahu, ini merupakan acara konferensi yang diselenggarakan oleh kawan kita Coinvestasi. Kita bakal ikutan di sini, jadi kalau misalkan kalian pengen ikut atau misalkan sekalian lagi liburan di Bali gitu kan, ngikut sama konferensi Web3 yang imersif. Ini festivalnya tuh bisa dibilang salah satu yang terbesar di Asia. Kalian bisa ikutan nih di Bali ya, tanggal 24 sampai 25 Agustus. Tim-tim RR bakal ada di sana, jadi kalau pengen ya apalah sekadar ketemuan, terus kita bisa sambil party bareng, sambil ngeliatin beberapa speaker yang muncul, kalian bisa dapat diskon untuk tiket yang buat belum beli. Nah, kalau misalkan kalian beli di sini nih contohnya ya, kalian bisa pakai kodenya Republik 10. Kalian tinggal langsung masuk ke website coinvest.asia, terus ke bagian tiket, terus nanti ada tempat di mana kalian bisa naruh kode diskon yaitu Republik 10. Nah, nanti kode Republik 10-nya itu yang bakal ngasih kalian diskon 10%. Contoh ada di sini. Yap, langsung kalian dapat diskon 10%-nya itu tinggal isi data sesuai dengan siapa yang bakal hadir, terus langsung place order di sini. Mudah sekali. Jadi, tunggu apa lagi guys? Karena hitungan mundur udah deket nih. Cuma tinggal 43 hari lagi, jadi silahkan cek linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Oke, sekarang kita bakal bahas yuk. Sebelum masuk ke metrik dan data on-chain, kita bakal lihat tentang perilaku investor sih, Bitcoin ya, BTC. Sebenarnya manusia tuh secara umum kan memang pasti pengen ya yang namanya untung, pasti pengen yang namanya cuan. Artinya, kita semua jadi bereaksi terhadap insentif kalau pas lagi ada profit atau pas lagi ada loss. Nah, analisis on-chain tuh indah. Karena untuk yang belum terbiasa, mungkin biasanya MATEA atau fundamental, analisis on-chain tuh bedanya kita bisa lihat langsung di data blockchain yang transparan, yang nggak bisa dimanipulasi. Bahwa orang-orang itu lagi pengen ngejual, lagi ada insentif ngejual, atau memang secara wujud nyatanya itu udah direalisasiin penjualan mereka itu. Misalkan kalau di analisis on-chain ada unrealized profit dan loss, itu kelihatan orang lagi dalam keuntungan atau kerugian, istilahnya mengambang atau floating ya. Jadi belum bener-bener di buy, belum bener-bener di sell, jadi belum ngerasain itu profit dan loss-nya. Terus yang di realize profit and loss, itu yang bener-bener udah terjadi. Ketika mereka mencet tombol sell, kalau mereka beli 30.000 terus sell-nya di 25.000, udah pasti langsung tercetak dia dalam bentuk loss. Jadi itu ada yang unrealized, ada yang realized. Yang satu menunjukkan insentif orang untuk ngejual, yang satu lagi menunjukkan bentuk realisasinya dari keputusan jual itu. Nah, hari ini kita bakal bahas nih bahwa BTC sedang ada di tengah-tengah. Artinya tengah-tengah itu apa, Min? Artinya tidak ada gravitasi yang kuat untuk ke dua arah. Nggak ada gravitasi yang kuat untuk narik dia ke atas sampai to the moon. Nggak ada gravitasi yang kuat untuk menarik dia turun ke bawah untuk sampai bearish lagi. Pasar sekarang relatif tenang dan profit yang ada di sistem Bitcoin itu sehat, tidak berlebihan. Rasanya itu seperti kayak para investor yang bullish itu masih memegang kontrol, masih dipegang kendali pasar. Dan bagi saya ya tetap ini bukan berarti langsung bakal to the moon segera, bukan. Cuman artinya memegang kendali ya dominannya dipegang oleh investor Bitcoin yang memang relatif bullish. Mungkin aja nih ya, setahun dari sekarang, kita hitung nih 12 bulan, kita tuh cuman bakal naik sedikit aja dari level sekarang. Karena bisa dibilang ini kayak level tengahnya. Ya mungkin dibarengin sama ada volatilitas ke atas dikit nih. Misalkan sekarang tengahnya 30, kita bisa aja nih dibawa terbang gitu kan ke 45, ke 50 gitu. Itu bisa aja, nggak ada yang tahu. Tapi terus bisa dapat koreksi yang bener-bener dalam gitu kan. Terus dumping. Entah kita revisit lagi ke bawah 20.000, entah nyentuh ke yang kayak 15 FTX collapse kemarin, meskipun kemungkinannya kecil, ya nggak ada yang tahu kan. Untuk investor yang memang pengen nyerok BTC pasti senang-senang aja kemanapun harga Bitcoin itu bergerak. Tapi terus setelah adanya volatilitas naik turun itu bisa aja setahun dari sekarang ya udah balik lagi ke level-level kisaran $30.000 ini. Karena ya memang yang namanya secara makro kita bisa lihat beberapa argumen itu ada yang
bilangnya cuman choppy doang. Bahasa Inggrisnya tuh istilahnya choppy, kayak sideways, cuman menyamping meskipun ada kejutan-kejutan dalam jangka menengah. Hodler itu sekarang lagi nggak jual koin, dan mereka tuh cuman yang aktif ya trader jangka pendek aja. Kalau kalian cek di video YouTube kami sebelumnya, ini ada beberapa video analisis on-chain yang kita bahas. Dan untuk yang kemarin itu, ini hari apa ya? Kayaknya hari Sabtu deh ini. Iya, ini hari Sabtu. Itu ada yang judulnya strategi cuan Bitcoin. Dan di sini kita bandingin antara investor dan trader, karena ngelihat dari pemegang Bitcoin yang jangka panjang sama yang jangka pendek, yang hodler sama yang apa ya istilahnya itu hot money, cuman dikit-dikit beli, dikit-dikit dijual, dikit-dikit beli, dikit-dikit dijual. Nah, kalau kalian pengen nonton ini lebih lanjut videonya, itu kita bahas perbedaan mereka semua. Tapi sekarang pasar yang ada di tengah-tengah 30.000 ini itu lagi didominasi sama short term holder atau trader jangka pendek, dan mereka ini yang mendorong volume perdagangan Bitcoin, yang mendorong arus exchange dan menjaga biar momentum pasar tuh tetap berjalan meskipun lagi ya udah sideways gitu-gitu aja, nggak banyak gravitasi untuk gerak ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke metrik on-chain-nya. Untuk yang pertama kita bakal lihat momentum volume exchange. Jadi ini ngelihat ya volume exchange dari segi rata-rata bulanan sama rata-rata tahunan itu lebih dominan yang mana. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang, untuk yang warna merah itu rata-rata bulanannya ya, yang seperti kalian bisa lihat ini. Kemudian yang biru itu yang lebih mulus, itu karena memang rata-rata tahunan secara makro dia jadi ngelihatnya, bukan mikro kayak yang bulanan. Nah, kalau kalian lihat ya, sekarang tuh lagi melambung ke atas. Rata-rata bulanan yang merah ini melambung ke atas, melebihi dari rata-rata tahunannya. Artinya apa? Momentum volume yang keluar masuk dari exchange crypto itu sedang bertumbuh, dan artinya jaringan Bitcoin itu positif dari perspektif moneter, dari sisi uang. Dan STH atau short term holder itu yang mendorong hampir semua aktivitas. Volume deposit mereka tuh bener-bener tembus sama kayak level pas 2022 kemarin brutal ya, pas bearish, terus sama pas bull market 2017. Jadi memang yang namanya lonjakan-lonjakan positif ini biasanya terjadi pas lagi ekstrimnya pasar. Entah ekstrim lagi profit gila-gilaan, lagi bullish, atau lagi bearish pas brutal. Kayak 2022 kita dibanting. Kita ngelihat memang kalau pas lagi momentum gitu kan, pas menjelang dari adanya bull market berikutnya itu biasanya memang yang rata-rata bulanan tuh melebihi dari rata-rata tahunan. Terus turun pas lagi bearish, terus naik lagi gitu kan, terus turun, terus naik lagi, terus turun. Bener-bener kelihatan nih rata-rata bulanan kalau pas lagi bullish itu lebih tinggi dari tahunannya. Sekarang pas tahun lalu 2022 brutal hancur itu di bawah dari rata-rata tahunan. Sekarang kita lagi melonjak tinggi sekali di atasnya itu. Jadi memang ya bisa kita lihat ini merupakan hal yang biasa. Merangkak pelan-pelan sampai halving, nanti misalkan ada ATH baru, misalkan ada puncak siklus baru, itu semua pasti nggak bakal mulus jalannya. Kita bakal menemui banyak resistance, karena yang megang kendali, bukan megang kendali, karena yang dominan aktif di pasar sekarang itu short term holder. Jadi ya dua hal sih, menunjukkan kalau lagi ada minat baru untuk orang yang berdagang Bitcoin sekarang, tapi juga karena mereka cuman short term doang, pasti banyak resistance-nya karena baru dibeli udah dijual lagi, baru dibeli dijual lagi. Gitu sih secara garis besarnya. Nah, menurut saya kalau ngelihat ini yang penting itu kita berusaha untuk selaras sama yang holder jangka panjang. Yang kalau misalkan kalian tonton di sini itu disebutnya long term holder atau LTH. Nah, itu di situ ada banyak bahasannya lengkap juga. Kita berusaha untuk jadi seperti mereka karena mereka itu yang kalian lihat di videonya itu terbukti lebih profitable daripada short term yang lebih sering loss-nya. Karena mereka nggak tahu momentum pasar, nggak tahu timing yang tepat, cuman masuk keluar tanpa tahu lagi ada di fase mana pasar itu. Kalau misalkan holder jangka panjang tuh biasanya mereka sabar. Mereka sabar, mereka menikmati nih gelombang volatilitas yang akan datang nanti. Terus mereka tuh dibawa happy aja lah. Setiap kali naik, wah ada profit dikit lumayan di TP. Setiap kali turun, nah ini mantep nih Bitcoinnya murah, ya udah serok kita akumulasi lagi. Jadi kalau ada apapun yang bisa kalian improve gitu kan dari sisi investasi jangka panjang, itu bisa ngeliat perilaku long term holder. Lihat cara mereka itu berinvestasi. Sekarang mereka masih duduk anteng guys. Sekarang dari sisi on-chain tuh mereka lagi duduk anteng tanpa banyak volume ke exchange ya.
dan mereka tuh sudah survive bear market 2022 kemarin ini. Jadi secara psikologi mereka udah tahu bahwa nanti keuntungan luar biasa yang bisa mereka panen itu ya menunggu sampai halving Bitcoin yang 2024, sampai setelah itu sampai kita nyentuh all time high baru yang lebih tinggi dari $70.000. Jadi itu sih kalau memang kita lihat dari sisi volume jangka pendek, short term, dan long term. Lebih lanjutnya silahkan nonton langsung aja videonya yang ini. Nah sekarang kita bakal lihat yuk, sejauh ini fondasi Bitcoin itu kuatnya ada di kisaran harga berapa. Karena kalau kalian lihat dari grafik UTXO Realized Price Distribution, singkatnya URPD ini ya. Jadi dia itu sambil menghitung dari sisi all time high, terus ngelihat titik tengahnya 30.000, itu kebanyakan supply diserok atau dibeli di titik mana. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya itu luar biasa. Kita didominasi di titik di bawah $30.000 daripada yang di atas $30.000. Artinya apa guys? Artinya lebih banyak yang profit daripada yang nyangkut. Jadi supply-supply yang dibeli di atas 30.000 tuh secara relatif ya lebih dikit lah. Dia nggak sebanyak kayak yang kisaran 15.000 sampai 30.000. Ini yang kita bisa lihat ya, yang barnya itu paling tinggi itu yang di angka 15 ribuan, terus sama yang di angka 30 ribuan. Jadi ya kelompok terbesarnya Bitcoin sekarang ya di antara itu 15 sama 30. 15 pas kemarin FTX collapse, terus 30.000 titik pertengahan kita sekarang ini. Jadi jelas terlihat bahkan kelompok yang nyangkut ini aja ya, yang ada di atas $30.000 Bitcoin pas kemarin beli, itu yang nyangkut cuman melambangkan 25% supply Bitcoin aja. Nggak ada 5 juta Bitcoin yang nyangkut saat ini. Terus menariknya kalau kita lanjutin nih guys, ada titik equilibrium namanya. Kalau yang udah familiar dengan istilah-istilah itu, istilah statistik gitu-gitu kan biasanya ngomongnya equilibrium, atau di matematika juga ada, atau pas gambar chart data analisis tuh pasti ada istilahnya. Itu merupakan titik keseimbangan. Yang menarik di Bitcoin itu ada titik antara profit 75% sama loss 25%. Artinya supply Bitcoin yang 75% itu dalam keuntungan, dan yang supply 25% itu dalam kerugian. Kenapa kita bisa ketemu 75 sama 25 ini? Karena ngelihat dari sisi historis. Kita ngelihat dari sisi historis yang kisaran 75% ya, anggap aja sekitar seginilah. Ini kalau misalkan kita tarik garis melintangnya, itu merupakan titik-titik ketika supply-nya itu lebih dominan profit dan dia membentuk sebuah titik tengah. Jadi ini titik tengahnya Bitcoin karena sejarah perdagangan dia itu pas setengah ada di atasnya, setengah lagi ada di bawahnya. Jadi titik 75% ini kayak setengah histori lah, riwayat Bitcoin tuh ada di atas, dia sama di bawahnya. Jadi emang tengahnya, keseimbangannya, equilibriumnya itu 75-25. 75 profit, 25% loss. Nah sekarang kita lagi konsolidasi ya, 30.000 itu ya titik tengahnya ini. Yang ada di sini nih, itu titik tengahnya sekarang kita. Lagi di titik equilibrium atau keseimbangan. Kalau pengen lihat lebih jelas, ini ada chart yang gini nih. Ini ditarik garis nih. Ini merupakan titik-titik ya dari perbandingannya sama siklus sebelumnya ketika yang profit 75%, yang loss 25%. Jadi yang sekarang kita lihat itu memang lagi di titik tengahnya 30.000. Dan kalau misalkan dilihat dari siklus sebelumnya, yang 2019 ini di kisaran $6.500. Terus kalau yang satunya lagi yang 2016 ini ada di kisaran $425 Bitcoin. Jadi itu titik tengah di mana mereka kadang dites berkali-kali dari atas, dari bawah juga, dari atas, dari bawah, dari atas, dari bawah. Yang sekarang kita baru ngerasain dari atas, dari bawah cuman dikit aja pas 2021, pas 2022 maksud saya, sebelum akhirnya kita bearish terus jatuh banget kemarin, brutal. Dan sekarang kita berusaha untuk ngetes lagi nih dari bawah titik tengahnya 30.000 Bitcoin itu. Jadi pola siklus tuh memang mirip-mirip kok. Kalau kalian lihat titik keseimbangan 7525 terus ditarik titik tengahnya ada di 30.000 Bitcoin. Itulah kenapa alasan saya di awal bilang kayak sekarang pasar lagi ada di tengah-tengah. Lagi belum banyak gravitasi yang kayak mikir kita pengen ke atas atau ke bawah secara drastis. Nah, kalau misalkan kita udah bahas soal titik keseimbangan, titik tengah, terus kondisi Bitcoin saat ini, supply-nya ada di bawah 30.000 kebanyakan, memang dominannya ada di profit. Nah, sekarang kita bisa lihat alasan kita kasih judul dan thumbnail reakumulasi.
Karena periode reakumulasi itu terlihat dari siklus sebelumnya juga ditandai sama kurangnya tujuan pasar secara makro. Artinya kalau kita zoom out, pasar tuh kayak lagi nggak punya tujuan, lagi bingung. Lagi mau pumping ke atas atau dumping ke bawah. Itulah kenapa jadi dianggap titik tengah. Dan biasanya ini merupakan titik ketika investor tuh cenderung reakumulasi. Yang pada belum sempat beli pas di bottom karena nggak percaya ini bottom apa bukan, ya bisa turun lagi apa enggak. Atau kehilangan keyakinan pas FTX collapse kemarin, malas beli Bitcoin, serem di 15.000. Akhirnya ada kesempatan untuk reakumulasi lagi. Jadi yang mungkin kemarin sempat beli, nyangkut, terus dijual. Ada yang beli pas FTX collapse, terus pumping awal tahun ini dijual juga, bisa reakumulasi lagi sekarang. Nah, karena kita nggak tahu mau kemana, terus pasar kayak trading sideways, terus volatil untuk beberapa bulan doang, akhirnya jadi pertanyaan, apakah pola ini akan terulang lagi? Karena kalau berulang lagi artinya kita bakal butuh waktu yang panjang, proses yang lama untuk bisa melihat bahwa periode ini memang reakumulasi yang menguntungkan sampai nanti kita lihat halving dan ATA baru. Lihat aja nih dari siklus sebelumnya, pas awal-awal mulai bear market gitu kan, terus sudah lumayan sideways, choppy, ini masuklah di sini periode untuk reakumulasi. Kemudian bener-bener baru mulai bear market gitu kan, lossnya luar biasa tinggi, loss sudah lumayan berkurang, ada masuk ke dominan profit, sini udah lewat dari titik tengah, periode reakumulasi lagi. Terus sama nih bear yang parah, terus kita sudah mulai masuk dominan profit, akhirnya ada periode-periode reakumulasi. Nah, kita udah lihat bear market yang parah juga pas 2022, sekarang sudah lumayan berkurang, kita mendekati titik tengah yang dari tadi kita bahas, yaitu kisaran 30.000, di mana supply Bitcoin tuh dominannya lagi profit sekarang 75%. Nah, di saat inilah kita bisa ngelihat periode reakumulasi kalau polanya sama dengan siklus-siklus yang sebelumnya. Jadi menurut saya sabar aja dan lanjutin DCA kalian untuk ke Bitcoin, untuk investor jangka panjang. Jadi kalau mau disimpulin nih guys, rangkumannya ya, menurut opini saya ya, anggap ini saya bukan financial advisor apapun, jadi jangan bergantung kalian itu profit, cuan dan lain-lain tuh sama analisis saya, lebih ke kayak informasi aja buat entertainment. Nah, rangkuman saya begini, BTC itu lagi di tengah-tengah sekarang, terus gravitasi ke atas dan ke bawahnya tuh kecil. Yang kedua, pada skala makro, kalau kita zoom out, kita lihat, bullish itu, para bulls masih tampak memegang kendali, masih tampak megang kontrol pasar. Jadi mungkin ada sedikit bias untuk ke atas, sedikit, tapi tetap secara garis besar ya di tengah-tengah. Setahun ke depan, nih poin ketiga, saya pikir kita bakal choppy sideways. Mungkin ada volatil, Bitcoin tuh terbang mungkin menjelang akhir tahun atau menjelang halving ya. Atau mungkin ada di dumping, di banting parah, itu koreksi juga bisa terjadi. Tapi terus pada akhirnya bakal balik lagi ke titik tengah ini. Entah mungkin kita cuman bakal berada di atas sedikit dari 30.000 setahun dari sekarang. Terus yang keempat, sejauh ini short term holder yang aktif. Trader jangka pendek, bukan holder jangka panjang yang aktif di pasar. Artinya, ada perhatian baru, ada attention yang baru dari pasar. Cuman kontranya adalah bakal ada banyak resistance yang kita temui sepanjang perjalanan nanti dalam jangka pendeknya kita trading. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Apakah kalian setuju bahwa titik 30.000 adalah titik tengahnya Bitcoin secara makro dari pola-pola siklus sebelumnya? Dan ada dari kalian nggak yang merasa jadi lebih yakin untuk mulai DCA dan akumulasi Bitcoin di periode sekarang-sekarang ini? Gimana menurut kalian soal prediksi setahun ke depan? Apakah 12 bulan ke depan memang bener kita cuman bakal balik ke titik yang serupa dengan saat ini? Silahkan komentar di bawah, ngobrol sama yang lainnya. Kalau pengen gabung ke medsos kami juga ada di Discord, ada di Telegram. Dan kami pun udah bikin akun untuk yang medsos baru yaitu Threads. Nah, jangan lupa kasih jempol kalau kalian suka dengan video ini. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa kasih subscribe-nya juga biar nggak ketinggalan video baru. Dan terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua di video berikutnya. Cheers!